Aji Lembu Sekilan versus Aji Gelap Ngampar. Raden Ronggo Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Setiap orang atau manusia pasti memiliki berbagai kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Dan juga berbeda-beda pula pastinya, kemampuan atau kelebihan itu sendiri adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap makhluk-makhluknya. Melongok tanah Jawi masa silam, kita akan tahu bahwa di dalam sejarahnya, di Jawa yang tidak pernah sepi dari konflik baik berupa intrik terbuka maupun peperangan, memaksa setiap wong Jowo untuk mempersiapkan diri dari bahaya, baik dari dalam maupun dari luar. Bisa dikatakan, sejarah Jawa adalah sejarah perjuangan manusia untuk bisa hidup damai, tentram dan bahagia, namun juga harus bersiap menghadapi segala tantangan. Sikap nerimo dan pasrah itu perlu, namun yang juga perlu adalah bahwa manusia Jawa adalah manusia yang siap untuk struggle for survive, bertahan hidup di tengah berkecamuknya kepentingan yang berbeda-beda. Itu sebabnya, di Jawa memiliki ilmu-ilmu kesaktian yang hampir bisa dipastikan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup seseorang. Salah satu orang Jawa yang terkenal kesaktiannya adalah Raden Rangga. Siapa dia? Raden Rangga adalah anak satu-satunya Panembahan Senopati dan Ratu Kalinyamat. Sejak kecil hingga remaja, Raden Rangga sudah bakat menjadi pendekar sakti dan tangguh. Sayangnya, dia memiliki watak buruk yaitu pemarah dan suka memukul. Suatu ketika seorang pendekar pilih tanding dari Banten, datang untuk menantang adu kesaktian Panembahan Senopati, sang ayah yang juga pendiri dinasti Mataram ini. Raden Rangga tahu kedatangan pendekar Banten ini, dan meminta pada Panembahan Senopati, agar dirinya saja yang menghadapi. Permintaan dari sang anak pun dituruti, sekaligus untuk mengetahui, sampai seberapa hebat ilmu kesaktian Raden Rangga. Adu kekuatan pun terjadi, antara Raden Rangga vs pendekar Banten. Mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam tingkat tinggi. Akhirnya, dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar Banten tewas berkalang tanah. Raden Rangga memiliki segudang ilmu kesaktian. Salah satunya adalah kekuatan jari tangannya untuk menusuk-nusuk batu. Batu yang keras terasa oleh Raden Rangga seperti menusuk tanah lunak. Suatu ketika, dia diperintahkan oleh sang ayah untuk berguru ke Ki Juru Martani. Aku ini sudah sakti mandraguna, tapi kenapa masih diperintahkan untuk berguru ke Eyang Juru? Saya akan mendapatkan apa? Begitu katanya dalam hati. Singkatnya, Raden Rangga pun menurut dan pergi menghadap Ki Juru Martani. Sesampai di depan rumah Ki Juru yang ada masjid kecil di teras, dia terpaksa menunggu. Sebab Ki Juru sedang sholat duhur. Raden Rangga pun duduk di trap masjid yang terbuat dari batu kumalasa, dan iseng jarinya ditusuk-tusukkan. Batu itu pun berlobang-lobang. Usai sholat, Ki Juru keluar masjid. Dia langsung menyapa Raden Rangga. Cucuku, apa jarimu tidak sakit menusuk batu yang keras itu? Seketika itu pula, batu itu menjadi keras dan kesaktian Raden Rangga hilang seketika. Benar kata ayah bahwa saya harus berguru pada panjenengan Eyang Juru Martani. Saya sadar, orang muda seperti saya, tidak boleh menyombongkan ilmu kesaktian pada orang yang lebih tua. Ki Juru Martani kemudian mengajari Raden Rangga berbagai ilmu kesaktian. Salah satu yang diajarkannya adalah Aji Lembu Sekilan. Ajian ini untuk menghadapi lawan di dalam peperangan. Senjata tajam dan tumpul tidak akan mampu melukai tubuh bagi pemilik ajian ini. Untuk melakukan penyerangan pukulan, Aji Lembu Sekilan sangat efektif, karena bisa melipat gandakan tenaga ratusan kali tenaga biasa. Bagi para pendekar yang ingin memiliki ajian ini, dia tidak boleh memanggil lembu, sapi, dan tidak diperkenankan memakan dagingnya. Dia harus menjalani laku berupa puasa 40 hari hanya makan dedaunan yang dikulup dengan bumbu garam. Minumnya air kendi dan apabila sudah selesai 40 hari lalu dia kemudian perlu ngelowong 3 hari 3 malam mulai hari Kamis Wage. Cara matek aji ini yaitu membaca mantra di bawah ini. Niat ingsun amatek ajiku si Lembu Sekilan.
Rasulku lunggu Ibrahim ninep babahan. Kep karekep baruku kinemulan wesi kuning. Wesi mekakang, secengkang sakilan sadepo. Sakehing brojo ora nedasi bedil pepet meriem. Buntu tantu momo songko kersaning Allah. Seketika itu pula daya gaib ajian ini bekerja. Raden Rangga juga dibekali ajian penutup yang sangat hebat. Nama ajian pemberian Ki Juru Martani ini adalah ajian gelap ngampar. Ajian yang konon milik salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Baginda Ali ini untuk menghadapi peperangan massal. Sekali Matek aji dan berteriak, maka nyali musuh akan ciut dan mereka akan buyar lari tunggang langgang ketakutan. Pendekar pemilik ajian gelap ngampar sangat ditakuti, karena tubuhnya kebal senjata dan memiliki mata yang bisa memancarkan sinar sangat kuat, sampai yang dilihat terbakar. Cara mendapatkan ajian gelap ngampar ini dituturkan Ki Juru Martani sebagai berikut. Puasa mutih 40 hari, makan hanya sekali tiap 12 malam. Setelah puasa selesai, maka dia harus ngelowong, tidak tidur dan begadang di luar rumah, selama 7 hari 7 malam dan mulai puasa pada hari Sabtu Kliwon. Ajian ini otomatis bekerja, bila dalam peperangan sang pendekar membaca mantra di bawah ini. Niat ingsun amatek ajiku si gelap ngampar. Gepiar-gepiar ono ing dadaku. Ulo lanang guluku. Macan galak ono raiku. Suryo kembar ono netraku. Durgo deglak ono pupuku. Gelap ngampar ono pangucapku. Gelap sewu suaraku. Yo aku si gelap ngampar. Demikian sedikit sejarah dua ajian dahsyat unggulan para pendekar Jawa masa silam ini. Tidak salah kita belajar berbagai ilmu kesaktian, dengan harapan agar kita semakin bijaksana, bahwa samudera ilmu Tuhan begitu luasnya. Sementara ilmu manusia hanya memiliki sedikit ilmu seperti setitik air saja. Namun, setitik air ilmu itu pun bila dimanfaatkan secara optimal dengan tujuan luhur, akan mendatangkan berkah. Berbagai ilmu ajian warisan para leluhur ini pun, bisa mendatangkan manfaat yang besar. Misalnya, untuk menghadapi kejahatan yang kini semakin banyak terjadi, atau menghadapi bahaya musuh yang mengancam wilayah negara kita. Wallahu a'lam.